Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi ni'aman yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afwana wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Para jemaah yang dihormati, yang dicintai jemaah salat subuh Masjid An-Nur lingkungan 8 Jalan Lidam. Pagi ini seperti biasa kita bersama ayat Quran yang kita ikuti dalam salat. Tadi surah Insyiqaq dan surah At-Tariq. Kita ambil beberapa ayat saja. Surah Insyiqaq ini termasuk sekumpulan surah yang kata Rasulullah, surah-surah yang menyebabkan kepala baginda cepat ditumbuhi uban. Karena memikirkan isi surah ini sangat mengerikan, sangat menakutkan tentang fenomena hari kiamat. Dan surah-surah dalam juz 30 juz amma memang rata-ratanya, kecuali surah-surah yang terakhir, rata-ratanya menyorot tentang hari kiamat. Orang beriman tidak mungkin lupa hari kiamat. Kalau hari kiamat itu lupa, tidak diingat, berarti sudah lari orang dari mukmin yang sebenarnya. Dah dari luar rel, dari luar jalur. Di sini tentang fenomena matahari akan hancur berkecai, bumi akan mendatar semuanya, semua isi bumi akan keluar. Kemudian ditegaskan di sini, ya ayyuhal insan, wahai umat manusia, innaka kadih. Kamu ini sebenarnya bekerja keras. Kerja keras lah ya, mesti tidur awal, mesti bangun awal, mesti berangkat ke masjid. Yang berangkat ke masjid dia kerja keras, mengatur waktunya, memanage waktunya, mengurus waktunya dengan baik. Yang tak ke masjid, dia urusnya juga, tetapi secara yang tidak dikehendaki Allah lah ya. Dan kita ini dalam ayat 7 dikatakan, kita ini hidup ini bikin buku. Hari ini catatan kita tertulis di awal pagi, kita sudah salat subuh berjamaah di Masjid An-Nur. Buku-buku atau rekod atau catatan yang sudah ditulis nanti akan dilihat hasilnya di hari pembalasan. Bahkan waktu menyerahkan buku itu ada dua keadaan manusia di sana. Orang yang sukses dan orang yang gagal. Nah, selalu kita sebut dalam Quran banyak sorotan kesuksesan dan kegagalan agar kita tidak salah memilih pilihan, membuat pilihan. Orang yang sukses nanti waktu kitab diserahkan, dia akan menerima bukunya akan diserahkan dari sebelah kanan, biyaminih. Setelah buku diserahkan akan disemak isinya, akan diperiksa. Orang yang bukunya diserahkan dari sebelah kanan, diterima dengan tangan kanan, hisabnya sangat mudah. Formalitas saja. Dalam hadis dinyatakan, orang yang bagus isi bukunya, yang bagus hubungannya dengan Allah dan dengan manusia, nanti di sana tempo berhisab baginya
hanya selama 1 kali sholat fardu di dunia. Atau kurang dari itu. Sementara orang yang banyak masalahnya disebut dalam surah Ma'arij, disebut dalam hadis, tempoh proses hisab bagi mereka 50 alfasana. Na'udzubillah. 50.000 tahun. Na'udzubillah. Disebut dalam surah Ma'arij ayat Bismillahirrahmanirrahim ayat 4 halaman 568. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, 50.000 tahun. Subhanallah. Semua akan diusut, semua akan diusut, akan disiasat. Subhanallah. Subhanallah. Orang yang bukunya diserahkan dari sebelah kanan, hisabnya akan mudah dan dia akan kembali ke pangkuan keluarganya dengan yang gembira. Ayat 9 ya. Sementara orang yang bukunya, catatan amalnya diserahkan dari belakang secara tidak terhormat, dia akan fasaufa yad'u thubura, mereka akan merauh, merakap, mengangguk, kata orang Mandailing. Wa yasla sa'ira, dia tahu bahwa dia akan masuk neraka. Silapnya, ini silapnya dari sini ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia waktu hidup di kalangan pangkuan keluarganya, bersama keluarganya, hidup sesuka hati saja. Tidak ada pedoman hidup, sesuka hati saja. Subhanallah. Malah disebut dalam ayat 14, innahu zanna an yahur. Dia ingat akan kembali kepada Allah. Dia ingat akan mati. Dia ingat akan dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Kuncinya dalam ayat 15. Wala inna rabbahu kana bihi basira. Allah memantaunya 24 jam. Dia tidak tahu. Bukan dia saja ya. Yang kemijik pun dipantau Allah juga. Semua dipantau Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah memantaunya. Allah memerhatikannya. Allah mengawasinya. Subhanallah. Manusia dan alam ini tidak lari dari pemerhatian dan pemantauan Allah. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah mengurus alam. Allah pemilik alam ini. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ayat-ayat seperti ini patutnya bertempat di hati kita untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Orang beriman seharusnya bukan jalan setempat atau jalan di tempat. Orang itu meningkat selalu. Meningkat derajatnya insyaAllah, meningkat keimanannya. Setiap kali dia baca Quran, mendengar Quran dibacakan, dihuraikan, meningkat imannya. Maka sahabat Nabi dalam masa dulu, di antara kebiasaan mereka, budaya mereka, sunnah mereka, bila jumpa satu sama lain, akan berusaha mencas imannya dengan ungkapan ta'al bina nu'minu billahi sa'a. Jumpa satu sama lain, ayo kita cas iman kita sejenak. Mereka mungkin akan baca Quran, baca hadis, ataupun kata-kata hikmah. Apa ungkapannya? Ta'al bina nu'minu billahi sa'a. Ayo kita mencas iman kita sesaat. Mungkin sekian menit saja. Sekian menit saja. Subhanallah. Subhanallah. Budaya yang mungkin zaman sekarang sudah susah dijumpai ya. Tidak ada lagi. Fa'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayo kita mencas iman kita sesaat. Pernah seorang sahabat yang baru masuk Islam. Tak silap namanya Abdullah bin Ruwahah.
sejumpa dengan sahabat, mendengar ungkapan ini asing baginya. Beriman sesaat. Ayo kita beriman sesaat. Aneh baginya ungkapan ini. Belum biasa dengan ungkapan ini. Sahabat lain sudah terbiasa. Lalu dia mengeluh, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah beriman sesaat? Yang tahu saya beriman itu terus menerus. Kata Rasulullah, maksudnya iman itu mestilah 24 jam terus menerus. Sesaat maksudnya itu pergunakanlah waktu Anda untuk membarui iman Anda, mencas iman Anda. Nah, itulah antara lain tujuan kita duduk sejenak di masjid ini. Mudah-mudahan kalau mulai yang disampaikan bertempat di hati. Uniknya Al-Quran ini, uniknya ya, surah pendek pun kalau kita paham. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, suratul Asr yang terdiri pada 3 ayat saja yang rata-rata kita hafal dari kecil, itu kalau difahami kata Imam Syafi'i cukuplah untuk modalnya selamat hidup. Surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nama surahnya suratul Asr, tapi sorotannya isinya innal insana lafi khusr, tentang manusia yang rugi, yang gagal. Dan di situ disebut solusi supaya tidak gagal, supaya sukses. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beriman, beramal saleh, dan saling menyampaikan agama Allah. Jangan diam saja. Yang tahu mesti bicara, yang tak tahu mesti mendengar. At-tawasi, saling memberi nasihat. Memberi dan menerima. 4 ya. Iman, amal saleh, menyampaikan message yang baik, menyampaikan message tentang perlunya sabar. Kuncinya sabar. Orang yang sabar, kekasih Allah. Allah mencintai mengasihi orang yang sabar. Dan orang sabar akan tetap bersama Allah. Dan nanti pas masuk jannah, di pintu-pintu jannah, ahlul jannah akan disambut oleh malaikat dengan mengatakan, selamat datanglah, welcome lah. Orang semada katanya, bima sabartum, lantaran dulu di dunia Bapak Ibu sabar. Disebut dalam surah Ar-Ra'd. Kata-kata yang disampaikan oleh malaikat waktu orang itu masuk jannah, selain pada ucapan keselamatan, Assalamun alaikum, dikatakan juga bima sabartum, lantaran dulu di dunia diberi sifat sabar. Ayat 24 surah Ar-Ra'd halaman 252. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ulama membagikan sabar ini kepada sabar menjauhi dosa, sabar berbuat taat, sabar menerima musibah. Orang yang sabar berbuat taat, dia akan sabar bangun awal. Dia akan sabar mengawal mengatur masa tidurnya. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Kita selalu dijadikan Allah menjadi ahli sabar. Ada ayat tentang sabar. Doanya, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat dalam surah Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam ayat lain diakhiri dengan wa tawaffana muslimin. Jadi ayat-ayat sabar dan doa-doa sabar itu juga kita lihat Pak ya. Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah tuangkanlah sifat sabar di hati kami. Wasabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami untuk menghadapi kaum yang kafir yang selalu memikirkan siang malam demi kehancuran dan kelemahan umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jazakumullah khairan, inni fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.